warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hastuti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjawab soal kimia tentang bab koloid. Ciri sistem koloid adalah sebagai berikut, kecuali A. terdiri dari dua fase, B. memiliki ukuran 1 nanometer sampai 100 nanometer, C. campuran homogen, D. secara visual tampak homogen, E. dapat dibedakan melalui mikroskop ultra. Jawabannya adalah C. campuran homogen. C. campuran homogen karena ciri sistem koloid yaitu yang pertama terdiri dari dua fase, yaitu terdispensi dan pendispensi atau terlarut dan pelarut. Yang kedua memiliki ukuran 1 nanometer sampai 100 nanometer. Yang ketiga campuran heterogen. Yang keempat secara visual tampak homogen. Yang kelima dapat dibedakan melalui mikroskop ultra. Jadi jawabannya C. campuran homogen karena pada ciri sistem koloid yaitu campurannya heterogen bukan homogen. Yang kedua, berikut beberapa sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall, yang kedua, gerak Brown, yang ketiga, elektroforesis, yang keempat, adsorbs, yang kelima, koagulasi. Proses terbentuknya delta di muara sungai merupakan penerapan dari sifat koloid nomor E5, koagulasi, karena pembentukan delta terdiri dari air sungai yang bermuatan negatif dan air laut yang bermuatan positif. Ketika air sungai dan air laut menyatu, maka air sungai yang tadinya bermuatan negatif akan terendap dan terjadilah proses koagulasi. 3. Penerapan sifat-sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, pembentukan delta di muara sungai, yang kedua, proses cuci darah, yang ketiga, penggumpalan lateks, yang keempat, penggunaan norit untuk obat sakit perut, yang kelima, sorot lampu bioskop pada udara berasap. Contoh penerapan sifat koloid yang merupakan sifat koagulasi adalah B. 1 dan 3 karena selain dari 1 dan 3 itu jawabannya bukan sifat koagulasi. Dan pembentukan delta di muara sungai lalu penggumpalan lateks itu merupakan sifat dari koagulasi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Pembuatan koloid berikut ini yang termasuk pembuatan koloid dengan cara kondensasi yaitu A. menggiling serbuk belerang lalu mencampur dengan air, B. sol emas dibuat dengan melompatkan bunga api listrik ke dalam elektroda aluminium dalam air, C. mereaksikan CuSO4 dengan Na2S dalam air, yang D. mengalirkan gas SO2 ke dalam larutan H2S, yang E. membuat sol dengan memanaskan suspensi amilum. Jawabannya adalah D. mengalirkan gas SO2 ke dalam larutan H2S. Jawabannya adalah D. mengalirkan gas SO2 ke dalam larutan H2S karena gas SO2 terdiri dari partikel-partikel kecil dan larutan H2S juga terdiri dari partikel-partikel kecil. Lalu partikel-partikel kecil jika digabungkan akan menghasilkan partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Oleh karena itu, gas SO2 dan larutan H2S termasuk dalam cara kondensasi. Cara kondensasi yaitu menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Oleh karena itu jawabannya D. Cara pembuatan koloid dari partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid disebut B. mekanik. Cara pembuatan koloid ada dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi yaitu menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi partikel-partikel yang lebih besar atau partikel koloid. Kalau dispersi kebalikannya yaitu memperkecil partikel-partikel yang besar menjadi partikel-partikel koloid. Nah, dispersi itu ada dua cara, mekanik dan reptasi. Lalu di soal yaitu cara pembuatan koloid dari partikel-partikel kasar. Kalau kondensasi yaitu partikel-partikel halus karena dia dari partikel-partikel kecil, menggabungkan dari partikel-partikel kecil. Kalau dispersi itu dari partikel-partikel besar, oleh karena itu dia partikel-partikel kasar. Nah, di situ ada mekanik B. Jadi jawabannya B, mekanik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.